Tes tes 1 2 3 1 2 3. Cek sound. Matori Kusu di sini. Dan kali ini adalah sebuah video spesial dariku yang jujur aja ya sudah kurencanakan akan kubuat sejak mungkin bahkan bisa kubilang 1 tahun yang lalu ya. Dan this supposed to be my greatest video, at least the greatest material, you know. Ya tapi dan sebenarnya kurencanakan video ini bakalan kubuat, setidaknya bakal kurekam 1 hari sebelum atau setidaknya sampai 1 hari setelah aku ulang tahun yang ke-20. Yang mana itu adalah sekitar 2 minggu yang lalu ya. Ya aku gak sempat melakukannya. 1 hari sebelum itu, sebelum aku ulang tahun, entah kayaknya aku sibuk ya, mungkin juga gede. Setelahnya juga orang tuaku mengadakan perayaan di sebuah restoran, yang mana itu juga merupakan sebuah pengalaman yang sangat menarik ya. Dirayakan dengan kayak badut gitu, pelayan, terus di restoran dengan tante, dengan orang tua, kakak adik, opung gitu kan, tante apa sepupu juga. It's fun. I'm very happy. Like ya biasanya aku nggak terlalu suka kayak gitu tapi ya ternyata seru juga ya. Terus panjang cerita, tunda menunda, dan aku kembali lagi, ujung-ujungnya balik ke Semarang di tanggal 31 ya. Dan besoknya tepat di tanggal 1, enggak, di tanggal 2, dari tanggal 31 aku seharusnya nyampe tanggal 31 malam, tapi aku nyampe nya di delay pesawatku, jadinya aku nyampe di tanggal 1 Februari pagi atau siang gitu lah. Nah besoknya karena aku jet lag, jadi aku istirahat kan, membersihkan kamar kosku ini. Dan besok tanggal 2 aku ada PKL 1 minggu dari Semarang menuju Surabaya sampai ke Bali, dan itu total menghabiskan waktu 7 hari. Dan ya aku baru sampai dari Bali. Kapan aku baru sampai dari Bali ya? Oh iya, semalam kira-kira jam 5 pagi aku nyampe dari Bali, dan istirahat lagi, membersihkan kamar, bungkus bajuku untuk dibawa ke laundry, ngapain koperku. Dan tadi pagi sudah mulai langsung kuliah ekonomi rekayasa. Dan ya sekarang lah waktunya menurutku. Aku pengen nunda lagi rasanya, tapi man, kalau aku tundain lagi mungkin there is no going back. Mungkin nggak tahu lah ya, mungkin ada waktu kembali, tapi mungkin 2 minggu lagi kan. Itu jadi membosankan lah. Itu dulu untuk opening itu. Look at my hair right now. Tadinya aku pengen nge-start video ini di titik dimana aku sudah mengikat rambutku ini ya, tapi diriku di masa depan mungkin bakalan tertarik ngeliat rambutku yang kayak gini, yang terlalu ikal-ikal gini. Jadi aku juga akan mulai proses mengikat rambutku, direkam. So diriku di masa depan bakalan berpikir, apakah ini cringe atau ini fire gitu. Jadi aku bakal sisir dulu. Dan sepertinya untuk semester ini dan beberapa semester ke depan ya, tidaknya kalau sampai moodku nggak berubah, gaya rambutku bakal kayak gini. Pertama harus dibagi 2 di tengah, terus aku ikat rambutku semua di belakang. Oh ya, ini baju dari Bali, dari sebuah tempat namanya Jogger ya. Katanya ini didesain sama pembuatnya sendiri, Mr. Jogger. Ya lumayan keren lah, kainnya juga lumayan bagus. Tapi harganya 200.000, dan aku beli 2 kan. Tak kenapa aku beli 2. Ya kakakku nggak mau bungkus baju banyak sih buatku dari Medan, lupa deh. Jadi ya itu alasannya. Jadi hal yang nggak enak dari
mengikat dari gaya rambut seperti ini itu adalah mungkin 5 menit waktu yang akan kau habiskan selalu setiap hari untuk mengikat rambut, untuk mengumpulkan rambutku dan mengikatnya seperti ini. Dan karena rambutku belum cukup panjang untuk bisa diikat semuanya ke belakang, bakal ada kayak gini dua. Itulah sebabnya aku pakai cap juga. Dan dimana cap ini berfungsi untuk menahan rambut-rambut yang kurang cukup panjang ini, masih belum cukup panjang ini, untuk diklip dan tertahan oleh klip itu. Dan satu lagi, okay, see, this is not that bad, I guess. Kelihatan nggak? Kelihatan harusnya ya. Nah, this is my hairstyle. Orang bilang aku seram gitu ya kayak gini, but I like it. It feels so fresh for me at least. Oke. Kurasa itu sudah cukup untuk bisa disebut sebagai opening. Mungkin openingnya kepanjangan udah 6 menit 30 detik ya. Jadi video kali ini akan berisi tentang mimpi-mimpiku di masa depan yang mendatang. Seperti yang aku katakan, video ini harusnya rilis kira-kira di tanggal 27 Januari ya, dimana aku berulang tahun, tepat di umurku yang ke-20. Well, banyak kali terjadi ya, umurku udah 20, kepalaku udah 2. Kalau teoriku sih bilang, kalau umur 10 tahun itu, you just understand common sense. Di umur 20, kau mungkin understand apa ya? Maybe kau mungkin understand logic lah. Fully developed logic. 30 mungkin feeling ya, perasaan. Aku yakin umur 20 itu kepintaranku tentang perasaan itu sebenarnya masih nol banget gitu. Karena aku serendah itu. 40 mungkin perasaan, 30 mungkin perasaan, 40 mungkin kedewasaan. Aku yakin kedewasaan stop di umur 40. Dan 50 mungkin apa ya? Tujuan hidup mungkin. Well, sesuatu seperti itulah. Ya itu hanya aku coba coba mengerumuskan 10 tahun gitu. Cuman aku yakin itu gak terlalu jauh lah. So, di umurku yang 20, aku memutuskan untuk ngebuat sebuah misi, quest, sebuah rencana, sebuah mimpi, berjumlah 20 mimpi. 20 mimpi di umur yang ke-20, yang dimulai di umur ke-20, yang akan berakhir atau dengan deadline ketika aku sudah berumur 50 tahun atau ketika aku sudah berumur setengah abad. Jadi 20 quest dimulai dari umur 20 tahun, masa waktu 30 tahun sampai aku umur setengah abad. Jadi aku menamain ini bucket list of half century atau the grand quest, 30 years grand quest sih, 30 years quest, begitulah. Jadi isinya adalah mimpi-mimpi, tujuan-tujuan yang harus aku capai dalam 30 tahun ke depan. Ya itu yang harus aku capai dalam 30 tahun ke depan. Harapannya aku bisa menyelesaikan semuanya sih. I will aim to finish this all. Aku harap kondisi-kondisi yang ada juga memungkinkanku untuk menyelesaikannya. Tentu saja. Apalagi ya? Oh iya, sebelum itu, saat aku mencoba ngetis, aku berniat gak akan menceritakan ke siapapun. Tapi aku menceritakan ide ini. Aku gak menceritakan isi dari misinya, isi dari questnya. Tapi aku menceritakan konsep ini
ke temanku namanya Raja dan Michael sebenarnya, tapi Raja yang merespon. Aku ceritain ke dia tentang aku udah ngebuat sebuah hal-hal yang pengen kulakukan lah sampai umurku 50 tahun ke depan. Oh iya, aku ngasih tau contohnya. Langsung aja lah aku bilang ya. Salah satu isinya itu aku pengen mempensiunkan kedua orang tuaku. Dan itu harus selesai sebelum umurku 50 tahun. Terus dia langsung respon kayak gini. Kenapa kau nggak gini aja, dan kenapa kau nggak buat apa yang pengen kau lakukan dan harus selesai sampai tahun depan aja. Jadi sampai umur 21. Dia bilang alasannya, kan kalau kayak gitu, kalau salah satu mimpimu itu adalah mempensiunkan kedua orang tuamu, pasti tercapai nggak sih? It's exactly what he say. It's like that, like, well, no. Ya, nggak tahu ya. Well, mungkin you are so great. I admire you. Kau mungkin bisa menyelesaikannya. Kau terkuat gitu kan. Sorry. Ya intinya, contohnya saja orang tuaku gitu. Orang tuaku umurnya udah 50-an mungkin ya, 51 kayaknya mamaku. Dan opung perempuanku dari mamaku nggak pensiun. Mungkin itu apalah ya, variabel lain, karena memang opungku yang nggak mau pensiun sih. Dia sangat suka dengan kegiatannya sebagai petani ya, bertani tiap hari. Harusnya sih anak-anaknya mampu sekali sih. Mungkin orang tua juga mampu menghidupinya, tapi well, that's part of the challenge maybe. Mungkin saja di masa depan orang tuaku udah tua dan bahkan aku udah umur 50, terus orang tuaku nggak mau pensiun gitu, nggak mau menikmati hidupnya. Mungkin itu tuh part dari tantangan dimana aku harus meyakinkannya gitu kan ya. Atau mungkin, well, let's just say it's for the safety gitu lah, for the secure. Gimana ya, aku hanya mau meletakkannya di situ supaya itu menjadi supaya itu bisa mengingat kalau itu salah satu tujuan utamaku yang terbesar gitu loh. Gitulah. Dan si Raja itu ketika dia mengatakan itu, aku semakin menyesal. Kenapa aku kasih tahu dia ini? Bahkan mentis dia itu kayak, gimana ya? Mungkin hanya akulah yang menghargai quest ini sebesar-besarnya. Maksudnya gimana ya? Tidak ada orang yang menghargai ini sebesar aku gitu. Jadi ketika aku menceritakannya kepada orang lain, ya orang lain akan menganggap ini tidak seberharga itu gitu loh. Kayak mereka bakal menganggapnya gitu-gitu aja gitu lah. Oh ya, cool, keren. But well, I decided my mind, I'm gonna do this one. Itulah. Jadi kita mulai saja. 20 list, 20 grand quest yang berisi 20 sub quest. Ini nggak berurut ya. Aku mencoba untuk mengurutkannya, dan semakin kuurutkan seperti, wah, emang ini di atas ini ya nggak sih, enggak sih, enggak, ini nggak usah diurut deh. Jadinya ini nggak berurut, dan menurutku berurutkannya itu sama susahnya dengan memikirkan ya. Aku berulang kali mengulang-ulang isi-isinya. Yang tadinya 2 jadi kugabungkan, yang tadinya 1 jadi kupisah. Alasannya nggak tahu sih, mungkin karena terdengar bagus aja. Jadi ya begitulah. Ya tidak berurut. Aku tidak mau mengatakan seperti ini nomor satunya gitu. Mereka ini semua bagiku sendiri sama pentingnya, atau setidaknya bukan sama pentingnya lah. Semua ini ada di tingkatan yang sama, seperti kayak apa ya? This is S, ini misi tingkat S, ini semua gitu. Begitu saja lah, biar nggak makin ribet. Baik, dimulai dari yang pertama, tidak berurut lagi. Not dead, tidak meninggal. Well, obviously, ya, misi pertamaku adalah aku nggak boleh meninggal sampai umur 50 tahun. Well, hopefully
sampai jauh setelah itu juga ya. Maksudnya ya jangan mati gitu loh. Walaupun kau udah menyelesaikan 19 yang lain, walaupun mungkin di umur 35, walaupun mungkin itu mustahil ya, tapi kau jangan mati. That's it lah. Itu pertama. Kedua, have a relationship with somebody. Punya hubungan dengan seseorang. Ya, for your information, aku sangat dangkal akan hal itu. I'm so dense with it, like, ya aku belum pernah punya hubungan apa ya, aku mencoba ngebuat ini se-general mungkin, tapi ya aku nggak pengen ini bisa diartikan apapun gitu. Sebenarnya intinya aku pengen membuat sebuah hubungan yang dekat dengan seseorang, entah itu ikatan pacaran kah, entah itu pernikahan kah. Yang dua-duanya aku belum pernah alami ya. Aku sudah beberapa kali mencintai seseorang. Well, kalau misalnya diriku di masa depan mendengar itu dan mengingat kembali cinta masa muda aku, apakah aku masih akan berpikir kalau itu adalah cinta yang nyata gitu ya? Apakah itu cuma cinta anak-anak yang lucu-lucuan aja? But aku yang sekarang berpikir, well, itu adalah cinta yang asli. I really love them. Let's just ayo katakan saja ya, karena ini cuma bakal aku yang nonton ya. Mulai dari mungkin Rahel dari SD, terus Herlisa. Sebenarnya jujur saja, yang benar-benar bisa masuk contender itu cuma baru 2 orang sih. Rahel dari SMP, terus Herlisa dari SMP. Rahel dari SD, Herlisa dari SMP. Masa SMA itu COVID dan aku nggak menemukan cewek yang benar-benar bisa sampai situ ya, karena aku juga jarang ngobrol dengan orang lain, dengan orang-orang terutama. Sekarang aku bisa bilang aku udah move on dari keduanya ya. Mungkin Herlisa itu baru-baru ini, mungkin nggak lebih dari 2 tahun yang lalu. Mungkin bisa dibilang penutupnya itu ketika aku ngelihat storynya Herlisa dan aku tahu kalau dia udah punya pacar. Dia itu aja sih ya. Sekarang lucunya dua-duanya dari mereka kalau nggak salah itu kuliah di semacam kesehatan gitu, kayak kebidanan atau suster kedokteran gitu. Aku occasionally memang sering ngeliat IG dia, tapi sekedar aja sih, itu aja. I hope suatu saat di masa depan aku beneran bisa mendapatkan hubungan itu gitu lah, dan ya nggak satu arah gitu lah, minimal 2 arah, dan we are on the same boat tentang hubungan kita gitu. Karena jujur aja, aku bilang aja sekarang, dalam bucket listku ini tidak ada kata pernikahan atau punya anak. Jadi aku yang sekarang itu masih berpegang teguh memikirkan kalau kayaknya aku nggak bakal nikah deh, kayaknya aku juga nggak bakal punya anak. Jadi have a relationship with somebody mungkin hanya jadi serendah pacaran doang. Aku belum tahu apa di masa depan aku bakal menikah. Mungkin aku bakal ketawa aja ngelihat ini saat aku sudah menikah di masa depan, siapa yang tahu gitu lah. Tapi sekarang aku belum memikirkan itu. Aku hanya memikirkan terkadang ketika di sini ya, di kos gini ya selama kuliah, aku merasa sangat kesepian gitu loh. Oh, it's so real. Kesepian itu nyata sekali gitu loh. Dan hal yang terkadang aku pengen itu, mungkin ini terasa sangat bagiku terasa sangat grim atau dark, tapi ada masa dimana ketika aku sendirian terus di kamar kos ini, entah di malam hari, di siang hari, dimana kapanpun gitu ya, nggak ngapa-ngapain, terus bosan, terus ngerasa kesepian gitu. Terus yang terlintas di kepalaku adalah, enak ya kalau misalnya aku punya seseorang yang bisa ku peluk gitu. Literally yang ku andaikan itu ku peluk, bukan ku ajak ngobrol, bukan yang mau buatkan aku susu hangat, enggak, bukan yang mau yang bisa ku cumbu, bukan ku bisa tiduri, enggak gitu.
yang beneran ada di bayangan gitu yang bisa ku peluk gitu loh. Seakan aku mencari-cari kehangatan itu gitu loh. Aku nggak tahu ini apa, kayak bisa-bisanya pikiranku berpikir kayak, "Ah, enak banget ya kalau misalnya ada orang yang bisa ku peluk sekarang ini, soalnya kosong banget nih sekarang gitu." Ya gitulah. Jadi I have someone in my life in the future, hopefully for a long time, hopefully forever. Tapi siapa yang tahu gitu ya. Lanjut ke nomor 3. Ini juga bagus sih. 3 times richer than my parents' wealth. 3 kali lebih kaya daripada kekayaan kedua orang tuaku. Sebenarnya ini materi ya, tapi ini dasarnya itu ada di rumusku, maksudnya ada di teoriku sendiri. Teoriku ini sudah kupikirkan, sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu lah, mungkin 5 atau berapa tahun yang lalu. Intinya ketika aku menyadari teman-teman di sekitarku, Raja, Michael, terutama mereka berdua, itu jauh lebih kaya keluarganya daripada keluargaku. Oh yes, of course. Kalau aku nge-valuein sendiri kekayaan keluarga kami, bukan kekayaanku, kekayaan kedua orang tuaku, karena bukan aku yang bekerja. Kekayaan kedua orang tuaku itu kurang lebih cuman 1 miliar. Give or take. Itu udah aku udah highball, aku bukan lowballing itu. Highball. Rumah kami di Blok 5 itu 350 juta mungkin, 400 katakan. Rumah kami di yang jadi kios juga katakan 400, 450. Ketinggian sih. 400. Terus rumah yang kami beli di depan juga, sebelumnya rumah di Blok DD tapi udah dijual untuk membeli rumah di depan, dibeli 200 juta juga. Jadi 1 miliar. Oke, aku ngelowball sih. Mungkin 1,3 miliar atau 1 berapa miliar gitu lah. Pokoknya 1 miliaran lah. Bisa dikatakan $100,000 lah ya, katakan. Jauh sih, $100,000 sekarang 1,7 miliar ya. Kejauhan. Mungkin ya katakan ya begitulah. Kalian bisa ngerti lah. Mungkin kekayaan keluarga kami itu sekitar 1,3 miliar, 1,2 miliar. Dan aku bermimpi untuk bisa setidaknya mencapai 3 kalinya itu. Yang dimana berarti 1,3 kali 3 berarti 3,9, berarti 4 miliar ya. Aku pengen punya uang 4 miliar. Aku pengen punya kekayaan 4 miliar. Dan tentunya ini bakalan di-adjust dengan inflasi nantinya ya. Jadi aku gak boleh beralasan lagi nanti. Ku bilang ini berlandaskan teoriku yang dulu soal teman-temanku, karena aku berpikir gini, menurutku sama hebatnya orang yang dari keluarga miskin bermimpi untuk menjadi kerja kantoran dibandingkan dengan anak dari seorang manajer bermimpi untuk menjadi direktur. Itu sama hebatnya menurutku. Karena mereka bahkan ini ya, they are equal. Bahkan I dare to say kalau mereka yang dari keluarga miskin bermimpi jadi kerja kantoran itu lebih hebat. Waktu dulu aku ngebuat rumus dalam tanda kutip, kalau kau ini menargetkan, kayaknya targetnya itu gini deh, 3 kali kekayaan lebih kaya dari keluargamu sebelumnya, dari kedua orang tuamu sebelumnya. Jadi kalau misalnya keluargamu cuma punya 10 juta contohnya, cuma punya motor bekas harga 10 juta, rumah juga ngontrak, gak punya apa-apa. Ya, kau kalau misalnya punya 30 juta, punya motor kayak gitu, berarti kan 3 kali lipatnya kan, berarti kau udah sukses gitu loh. Karena kau datang dari hal yang sangat bawah. Kayak gimana ya?
ini aku lihat sejauh ini sih. Anak-anak dari bilioner yang hebat sekali gitu ya, anak dari Bill Gates, anak dari Elon Musk atau siapapun gitu ya, mereka diwarisi dengan uang yang sangat banyak, tapi tak ada dari mereka yang bisa 3 kali kekayaan orang tuanya. Dua kali juga kayaknya nggak ada deh. Ya begitulah. They are not as great, padahal mereka sudah mendapatkan semua buff yang ada di muka bumi ini. Mereka sudah dapat sebuah advantage gitu loh, bahkan menurutku. Nah tapi setelah belakangan ini aku merasa bahkan dengan rumus ini, 3 kali kekayaan orang tuamu sebelumnya, itu juga masih cenderung lebih susah di orang miskin, karena ada namanya teori kemiskinan struktural. Kau nggak bisa keluar dari bracket kemiskinan itu loh. Jadi kau bakal stuck di situ aja. Sedangkan orang kaya itu gak ada batasnya. Jadi kau nggak ditahan dengan kemiskinan struktural dan sistem-sistem ini. Jadi kau bisa berkembang sebesar apapun gitu. Jadi bahkan dengan rumus ini, orang kaya masih lebih diuntungkan gitu. But menurutku sejauh ini masihlah sebuah rumus yang simple. Tapi aku masih merasa rumus ini adalah rumus simple teradil yang bisa kupikirkan. Mungkin ada rumus yang lebih adil untuk mengukur kesuksesan seseorang berdasarkan kaya orang tuanya. Kalau misalnya contohnya, kalau dia udah kaya, multipliernya jadi kali 10 atau gimana gitu hitungannya kan. Tapi itu jadi nggak sederhana lah, jadi nggak simple. Menurutku ini rumus simple yang cukup, yang setidaknya mendekat setidaknya mengarah ke keadilan lah. Walaupun ini sebenarnya masih memberatkan ke orang miskin. Oke. Oh ya, satu hal sebelum ada confusion yang terjadi di antara aku dan sebelum diriku di masa lalu juga mungkin lupa dengan kejadian ini dan menganggap aku delusional ya. Keluargaku itu nggak miskin sama sekali, tapi kami jelas tidak kaya. Kenapa tidak kaya? Aku bisa buktikan dengan kami itu kamar mandinya WC jongkok. Kami itu kalau masukin kereta dimasukin sampai ke ruang tamu, nggak ada garasinya. Dulu bahkan kami itu satu keluarga tidur di satu kamar, bener-bener satu kamar. Terus aku tidur di lantainya, cuman beralaskan spray tipis doang, yang ditimpa lagi pakai selimut. Bukan spray, itu apa itu ya, kayak bal gitu lah, bal warna biru tipis banget, beneran setipis ini. Aku nggak ngecilin. Udah, aku tidur situ, terus mama, kak Joy sama jadi tidur di atas. Ya kami semiskin itu lah, sesederhana itu. Cuma kami nggak semelarat itu sampai kami harus kebingungan untuk makan apa besok. Enggak, bersyukur sekali nggak seperti itu. Cuman dibandingkan teman-temanku ya, yang si Michael itu mobil Fortunernya lebih mahal daripada harga rumah kami, itu anjing sih. Terus rumahnya 2 rumah di sudut di komplek bisa dikatakan terelit di Marelan, digabung 2 rumah terus dibikin 3 tingkat. Terus dia punya mobil Fortuner, mobil apa lagi, terus di seberang rumahnya orang itu juga kayaknya ngebeli 2 rumah lagi di sudut, terus jadiin klinik untuk jadi usaha gitu. It's not even a comparison. Perbandingan aku dan Michael itu udah setara setara pengemis di jalanan dengan anak polisi kayaknya. Anak pengemis di jalanan dengan anak polisi kayaknya sudah sejauh itu deh. Kayak setara pengemis di jalanan dengan keluarga kami gitu. Keluarga kami dan keluarga Michael, kekayaannya itu sejauh dengan keluargaku dengan pengemis di jalan, mungkin lebih jauh lagi dari situ. Terus Raja juga gitu sih, walaupun mungkin dia kayak Michael, tapi jujur aja aku pikirin kayaknya si Raja itu
seakan punya dapat lebih banyak buff gitu ya. Bapaknya itu manajer di PL ini atau Pelindo, kerja di BUMN gitu. Rumahnya besar, di komplek yang bagus juga, punya garasi. Terus kalau dari segi arsitektur kayaknya rumah si Raja lebih bagus daripada rumah Michael sih. Gak ngerti ya rumah Michael itu siapa yang desain, kayaknya gak ada yang desain, cuma menang besar aja. Cuma rumah si Raja itu bagus banget. Ya gitu lah. Bahkan aku gak bisa membohongi diriku sendiri. Bahkan di saat detik-detik ini aku masih iri dengan mereka. Berpikir kalau fuck, mereka dapat buff sebanyak itu gitu loh, kekayaan sebanyak itu, resource-nya. Ketika aku mendengar si Raja juga ngekosnya juga di kamar kos yang kamar mandi dalam, terus AC, terus ngedengar dikasih jatah 5 juta sebulan dari kedua orang tuanya. Aku di kamar 3x3 non AC dengan kipas angin, kamar mandi luar. Bahkan dari sampai semester 3 kipas anginnya gak ini, Cok. Kipas anginku itu kecilnya segini, kecil banget gitu loh. Ya udahlah. Sebenarnya aku berpikir kalau misalnya apa ya, buff sekecil apapun, perbedaan buff sekecil apapun di masa kecil sampai remaja itu sangat berpengaruh sampai ke masa depannya. Ibaratnya itu kayak investment sih. Kau tahu nggak sih bedanya return 11% per tahun dengan 12% per tahun dalam 30 tahun itu berapa kali lipat? Itu berkali-kali lipat. Itu bukan beda 30%, bukan beda 50%. Tunggu ya, biar aku tanya ChatGPT ya. Bentar. Berapa kali perbedaan return antara 11% per tahun dan 12% per tahun? Ini aku pakai dari ChatGPT ya. Di masa depan, di umurku 50 tahun, ChatGPT gimana kondisinya? Udah bukan ChatGPT lagi kah? Udah jadi beneran robot sentinel kayak Terminator. Nah, biar lihat lah. Ya, katakan kalau modalmu 100 juta dengan 11% per tahun, jadinya 2,29 miliar dalam 30 tahun. Kalau 100 juta jadi 12 dengan return 12% per tahun selama 30 tahun, jadi 2,99 miliar. Bedanya itu bisa sampai 700 juta. 700 juta itu 2,29 itu kan sepertiga kan. Hanya karena beda 1% perlakuannya gitu loh. Well, I can assure you, perbedaan aku dengan Raja dan Michael itu enggak 1%, mungkin 10%, dan I'm lowballing it. Si Raja yang dapat kesempatan di sekolah yang elit itu dengan lesnya, dan Michael dengan keluarganya yang punya bisnis yang luar biasa gitu. Well, aku iri, cuman iri boleh kan, maksudnya I'm not killing them, of course not loh. Begitulah. Intinya sih, untuk tujuanku yang nomor 3 ini, aku kepengen 3 kali lebih kaya daripada kekayaan orang tuaku. Setidaknya itulah rumusnya. Ya karena bagi mereka 3 kali lebih kaya daripada orang tuaku itu adalah tugas yang kecil. Ya mungkin bahkan orang tua mereka udah 3 kali lebih kaya daripada orang tua aku. Jadi gimana ya, belum mulai aja kayaknya aku udah kalah gitu dengan mereka gitu loh. Aku yakin sih baik Michael dan Raja
mereka berdua keluarganya udah 3 kali lebih kaya daripada keluarga aku minimal. Untuk Michael mungkin 10 kali lebih kaya daripada keluarga aku yakin sih, dan itu masih lowball. Si Raja 5 kali mungkin, gak tau lah. Ya itu aja. Lanjut ke nomor 4. Untuk beberapa quest ke depan itu terkait ekonomi ya. Keempat itu namanya adalah financial freedom. Yes, untuk beberapa misi ke depan dan juga yang sebelumnya itu ya, mungkin agak mirip semuanya ya, tapi latar belakangnya berbeda. Walaupun aku tahu ada kemungkinan ketika satu hal tercapai, beberapa hal yang lain juga otomatis tercapai juga. Tapi aku tetap ngebuat itu seperti itu karena latar belakang atau motivasi aku menulis ini semua menjadi hal yang berbeda. Itu karena latar belakangnya berbeda dan alasannya berbeda. Kalau financial freedom, aku bermimpi di masa depan, setidaknya ya di umur 50 lah ya, aku pengen pensiun terus punya passive income yang cukup untuk menghidupiku sampai aku mati gitu. Dulu banget, kayak 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, mungkin 5 tahun yang lalu lah, aku bermimpi untuk bisa mencapai itu di umur 35 tahun. Sebenarnya dulu aku pengen pensiun secepat-cepatnya gitu lah, secepat-cepatnya. Aku bermimpi di umur 35. Tapi setelah aku pikir-pikir, 35, aku pengen punya passive income di umur 30, passive income yang cukup untuk menghidupimu sampai kau mati di umur 35 tahun. Gak mungkin. Ya begitulah. Jadi I set the bar higher karena untuk mengejar realistis ke umur 50 tahun. Aku harap aku bisa mencapainya sebelum umur 50 ya. Mudah-mudahan 45 gitu ya. Aku masih kepengen pensiun cepat-cepat karena I hate working. Aku selalu benci bekerja. Aku harap aku bisa nggak bekerja seumur hidup sih, dan bermalas-malasan aja. Fuck, I don't want to leave anything. Aku nggak pengen memberi makna kepada orang yang nggak. Beda ya. Ini mungkin terdengar sangat sangat sinis dan sangat nihilisme, tapi aku pribadi nggak pengen menciptakan apa-apa. Aku nggak pengen berjasa bagi orang-orang yang gak aku kenal siapa mereka. Aku nggak pengen melayani masyarakat. Aku nggak pengen aku nggak pengen orang terhebat di dunia gitu. Aku nggak pengen gitu. Aku hanya pengen menjadi orang terhebat aku nggak pengen jadi orang terhebat di dunia, tapi aku pengen menjadi orang terhebat di duniaku gitu. Jadi aku hanya peduli dengan orang-orang yang dekat denganku aja. Aku nggak peduli dengan orang yang gak kenal. Silakan mereka semua mati dan terbakar oleh meteor gitu, nggak peduli sih. Selama orang-orang aku kenal itu baik-baik saja. Ya itulah financial freedom. Aku harap jika saja di masa depan aku punya anak, aku juga bisa mewariskan financial freedom ini ya. Konsepnya, aku sedang memikir konsep rute di mana di masa depan aku punya anak. Jika aku berhasil mencapai financial freedom ini dan aku punya anak, aku hanya bakal punya satu anak. Jadi konsepnya, ketika aku meninggal, semua harta ini yang sudah bisa jadi financial freedom bakal langsung masuk ke anakku. Dan anakku mulai dari dia lahir, dia nggak perlu bekerja lagi selama hidupnya. Dia beneran bisa mulai melakukan sesuatu yang dia mau gitu. Kalau misalnya anakku 3 kan berarti yang tadinya untuk satu orang atau mungkin 2 orang lah karena aku punya istri ya. Itu kan harus dibagi 3. Jadinya ininya jadi nggak cukup untuk ngebiayain mereka untuk financial freedom. Jadi mereka harus bekerja dulu sebentar. Aku nggak pengen itu. Aku mungkin cukup idealis. Aku bermimpi jika aku punya anak, aku pengen anak-anakku nggak bekerja sama sekali. Aku pengen mereka melakukan apapun yang mereka mau gitu. Terserah. Kau pengen membuat lagu, menulis, kau pengen main game selama-lamanya, kau pengen berolahraga, kau pengen apa gitu, terserah. Menikmati hidup. Aku yakin tujuan hidup ini adalah menikmati hidup sih.
itu aja. Iya, itu sih financial freedom. Yang ke 1, 2, 3, 4, yang kelima adalah be the richest among my family and close friend. Nah, ya ini mirip kan tiga ini. Menjadi yang terkaya di antara keluarga dan teman-teman terdekatku. Tapi ini latar belakangnya itu karena aku punya pride sih. Jujur aja ini semua karena pride. Well, aku bukan orang yang mati rasa dong. I still have that shit, man. Aku pengen menjadi orang terhebat di dunia aku, tentu saja. Jadi, ya, dalam hati kecilku aku pengen mengalahkan raja. Aku pengen mengalahkan Michael dalam soal kekayaan. Ketika umurku sudah 50, aku pengen menjadi yang terkaya di antara mereka, di antara keluarga-keluargaku. Setidaknya keluarga dari opungku lah, dari opung laki-laki dan dari opung dari mama dan opung dari bapak. Kalau itu semua dituruni dan dibarisin, dibandingkan semua kekayaannya, aku yang paling kaya. Itu mimpiku. Itu salah satu mimpiku sih. Apa ya? Mungkin kalian bertanya, beneran nih, kenapa mimpimu base-nya itu materialistik banget sih? Kenapa dasarnya itu uang sih? Kenapa nggak bahagia? Kenapa nggak keharmonisan, ketenangan? Aku yang paling bahagia di antara mereka. Fuck it, shit man. Gimana ya? Uang itu adalah hal yang benar-benar bisa dihitung gitu lah. Itu benar-benar sebuah hal yang nggak bisa dibantah. Kalau kebahagiaan itu kok bisa aja coping gitu loh. Aku paling bahagia kok di antara mereka semua. Nggak sih. Jadi aku merasa jika kau ingin mengalahkan mereka, dan juga ini satu hal sih, kalau aku benar-benar ingin mempatri bendera kemenangan itu, maka aku akan mengalahkan mereka di hal dimana mereka yang mendapat keunggulannya gitu loh. Mereka terlahir kaya, mereka sudah terlahir dengan semua buff. Aku mengistilahkan sebuah buff ya, sebuah fasilitas berdasarkan kekayaan yang jauh lebih baik daripada aku dan juga Michael, Raja, mungkin orang-orang lain juga. Dan aku akan mengalahkan mereka di situ. Aku yang mendapatkan jauh lebih sedikit dari mereka, dan aku akan mengalahkannya. I believe I can. Aku yakin aku bisa. Tentu saja ini mengalahkan mereka di masa depan tentu saja akan menjadi lebih banyak daripada 3 kali kekayaan orang tua aku ya. Aku yakin mereka bakal lebih sukses daripada itu. Jujur, I have good faith in them. Raja dan Michael, mereka bakal sukses. Meskipun aku iri dengan mereka, aku bukan berarti berharap mereka jatuh miskin, merlar gitu ya. I have good faith in them. Aku percaya mereka bakal sukses. Jadi hal yang bisa aku lakukan adalah, well, I just gotta be more success than them, I guess. Like, sudah pasti lebih dari 3 kali lebih kaya daripada kekayaan orang tua aku ya. Mungkin 100 kali, gak tahu lah. Ini mungkin salah satu, ini mungkin yang terberat sih. Mau jadi yang terkaya di antara teman atau keluarga terdekat ya. Oh ya, aku juga pengen buat laporan. Karena yang 3 tentang finansial ini sudah selesai. Aku udah ngedengar ini dari sebuah reels di Instagram atau gimana. Sebuah quote gitu lah. Bunyinya kayak gini. Ini sebuah kutipan lah, tapi aku gak ingat dari mana. Terus bilangnya gini, kau itu gak punya rencana untuk masa depanmu. Terus ada seseorang bilang gitu ke orang yang lain. Terus orang yang dibilang kayak gitu, dia langsung tersinggung atau gimana gitu lah, offended. Terus dia langsung dijawab, enggak, aku punya rencana kok untuk hidupku. Terus dibalas lagi sama orang yang bilang tadi, enggak, kau itu gak punya rencana. Kau itu cuma punya mimpi. Kau gak punya anjir lah. Itu dalam kali gak sih? Kau gak punya rencana, tapi kau cuma punya mimpi. Jadi kayak, ya aku mimpi pengen jadi orang kaya gitu. Aku mimpi pengen jadi orang terkaya di antara teman-teman dan keluargaku. Untuk sekarang kan itu aja berarti aku kan. Jadi
Oleh sebab itu, itulah sebabnya em, aku ngebulai sebuah journey, sebuah perjalanan, sebuah misi untuk mencapai ini mulai dari sekarang. Karena aku merasa ini adalah hal yang tersusah, jadi harus dimulai mulai dari sekarang. Sebenarnya hal ini sudah aku lakukan dari umur 19 tahun ya, dari kemarin. Aku mulai nyicil-nyicil, tapi aku bakal meresmikan startnya di umurku 20, di umurku yang ke-20. Apa journey-nya itu, apa misinya itu? Jadi aku sudah melakukan kegiatan berinvestasi. Saat ini total uang yang sudah aku tabung adalah 2 juta. Lebih dari 2 juta, tapi aku pengen katakan aja 2 juta, biar enak angkanya gitu. 2 juta sudah terkumpul di umur 20, dan kita lihat berapa hasilnya nanti ke depannya di umur 50. Tentu saja di sepanjang waktu aku juga akan bakal menambahkan uang-uang berkala gitu ke depannya dari uang yang bakal aku dapat. Tapi ini gitu, mungkin sekarang uangnya berapa ya, 2.300.000 gitu kayak gitu lah, katakan 2 juta lah biar enak angkanya kan. Jadi ya aku berinvestasi sekarang itu utamanya di saham ya. Aku berharap sekali investasiku itu 30 tahun ke depan bakal berbuah besar, dan itu bisa menjadi senjata utamaku untuk mencapai financial freedom, 3 kali lebih kaya daripada keluargaku, dan menjadi yang paling kaya di antara orang-orang yang aku kenal gitu, dan keluarga dekatku. Aku ada tanya-tanya GPT ya. Uangku 2 juta sekarang. Coba kita tanya aja. Aku punya 2 juta sekarang. Kalau selanjutnya aku tabung 1 juta per bulan selama 30 tahun, dan dari situ selama 30 tahun itu aku mendapat return 12% per tahun. Berapa uangku sekarang? Kita tanya dulu ke GPT. Okay, it's working like now. Oke, hasilnya wow, cuma 3,5 miliar. Kurang. Kalau total yang aku setor ya, tapi itu dulu. Aku nggak pengen terlalu detail lah, karena ini cuma apa. Intinya, tentu saja selama 30 tahun itu aku nggak akan hanya mengirimkan 1 juta sebulan dong. Kalau misalnya aku sudah kerja nanti, mungkin aku bakal naikkan jadi 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta. Intinya aku pengen secepat-cepatnya mencapai itu. Kalau 3, miliar sih sebenarnya udah mencapai, aku yakin itu udah cukup untuk financial freedom dan ini ya, dan 3 kali kekayaan orang tua aku ya. Tapi mengalahkan Michael Raja kayaknya belum. Nah, tapi itu aja dulu. Hanya dengan 1 juta sebulan selama 30 tahun, dan dengan return 12%, yang dimana cukup moderat ya. Itu kenaikan IHSG loh. Aku sih pengennya 15%, 16%, mungkin 20%. Ya, katakan mungkin aja bisa. Kan bisa bermimpi gitu kan. Tapi dengan ini aja aku bisa menyelesaikan 2 quest yang susah itu gitu loh. Seakan apa ya, menyetor 1 juta sebulan itu kan bisa dilakukan siapa aja dengan gaji UMR gitu kan. Aku aja hidup sekarang di kos-kosan, aku yakin aku bisa, aku dikasih bulanan sama orang tuaku 2.200.000 dan uang kosku 700.000, yang dimana totalnya 2.900.000 kan. Ya dengan 3 juta aku bisa hidup terus gitu lah. Jadi gaji UMR di Semarang ini juga 3,5 juta kalau nggak salah. Jadi sangat mungkin lah menurutku.
sangat mungkin lah untuk sekarang. Bahkan untuk sekarang aku bisa nabung 500.000 sebulan. Dengan gaji UMR aku yakin dengan UMR aja aku bisa yakin bisa menabung 1 juta sebulan rutin. Hanya dari UMR Semarang. UMR Jakarta itu 5 jutaan loh. Mungkin 6 juta sekarang. Ya katakan begitu. Jadi orang dengan gaji UMR bisa punya 3,5 miliar kalau dia play the long game. Kalau dia mulai dari awal pelan seperti siput tapi tak pelan seperti gunung tapi tak terhancurkan. That is my plan against Raja dan Michael. Aku tahu Raja dan Michael belum memulai ini. Inilah advantage-ku karena I certainly cannot beat them in career sih, karena mereka lebih bright daripada aku. Akademiku itu hancur sekali ya. Kalau kalian tahu mungkin aku bakal lulus 9 semester atau 10 semester. Aku sangat berdoa mudah-mudahan gak lebih dari 10 semester sih. Aku sangat berharap bisa 9 semester. Tapi begitulah. Ini ya mungkin di masa depan kalau kita katakan kalau 2 juta sebulan gimana ya? Kalau 2 juta sebulan katanya apa dikali 2 doang? Jadi 7 miliar.